Oke, kali ini kita masuk servisan HP. Apa ini? HP Vivo. Entah Vivo berapa ya, 9 atau apa ini. Nanti saya cantumkan di judul. Ini kendalanya katanya mati, katanya kata orangnya. Nanti tiba-tiba atau gimana gitu. Kalau soalnya dia ditinggal di sini katanya mati atau gimana. Kita langsung cek aja lah. Waduh, udah pernah diservis ya ini ya? Kok sudah trondol gini? Bentar guys, buka ada obengku ini. Bekas servisan. Kita cek saja terlebih dahulu. Apa bisa di poin? Banyak. Di sini tuh sampai ratusan. Ya, ratusan bisa lah. Biasanya. Banyak pas. Nanti ini. Nanti bakal pakai bisa. Ini masuk di tangan sama yang lain. Entah juga. Jadi makanya kalau saya ini habis nanti saya ditambah sampai ini ya. Enggak. Ini di langsung kita posisi sini. Ini sini. Jadi ini karena nggak bisa ya tadi itu. Jadi kali ini kita akan menggunakan aplikasi dua. Yang satunya itu unlock tool dan ini cara kedua ya ini ya. Jadi yang cara pertama itu gagal pilot ya. Jadi pertama kita ke unlock tool untuk melihat test point ini dan lihat test point, lihat apa itu namanya, bootloadernya itu masih bisa kebuka gak gitu. Kalau ini sudah kebuka dan masih kayak gitu berarti ya sudah rusak apa itu hardware-nya. Kalau ini sudah belum kebuka dan bisa dibuka berarti ya yang rusak itu software. Kita langsung eksekusi saja. Pertama kita test point dulu di apa itu namanya, di HP-nya. Kita pencet di sini test point-nya itu daerah sini ya, kelihatan nggak ini? Nah itu ada titik 2 itu. Ini 2 ini samping fingerprint ini. Itu kita ke apa itu pakai pinset short kayak gini, lalu masukkan kabel data tadi. Nanti kayak gini ya, kayak di sini keluar Qualcomm ini. Kalau masih ada tanda seru kayak kuning gini, kita update driver saja. Kita update driver, lalu pilih yang bawah ini, paling bawah lah. Kalau ada dua biasanya pilih paling bawah. Oke, jadi jika sudah kita lihat dulu di sini, kita lihat quick info ini di kelihatan gak ini. Nah ini kita lihat di fastboot, lalu di quick info. Waduh, device not found ya. Coba kita
quick info, sebentar guys, ini kayaknya ini yang rusak MMC ya ini guys. Oke, sudah kebaca. Info masih gak bisa ya. Ke Facebook terlebih dahulu ya. Sebentar, kita tunggu HP-nya nyala. Kalau nggak nyala kita nyalain. Pencet mantap. Nah ini sudah nyala ya, kita ke tombol volume, plus volume NK, coba sebentar, volume N oke ya, kayak gini. Nah ini, jadi kita ke Facebook dulu lebih dahulu kayak gini. Setelah ke Facebook kita ke sini ke unlock tool, kita lihat dulu di sini, terus quick info Vivo ini. Nah di sini kan udah kelihatan nih bootloader unlock no, berarti ini sudah masih kekunci ya. Nanti kita coba buka. Jadi ini apa ya, Device A110. Kalau yang 10 itu 110 sebentar guys, ini juga saya gak ngerti ya ini apa ya, Device apa ya ini. Soalnya ini Vivo Y91, 93, 95 itu sama semua guys, makanya ini juga saya rada bingung ya. Kita coba cek terlebih dahulu. Mana ini? A110. A110 1 kosong
Y91 ya, berarti sudah benar ini HP Y91 ya. 1012 pembaruan. Nah ini, nah ini 12. Kalau yang 9, nah ini kita cari perbedaannya juga lah. Nah ini CF, ini EXA, EF, EX, CF, EF. Jadi kayak gitu ya guys ya perbedaannya ya. Kalau nggak dari unlock tool itu gak bakal bisa. Kalau yang 95 itu F ya, F saja. Jadi perbedaannya itu dari situ ya. Dan itu pun kalau nggak ada ini nggak bakal bisa sih. Set format bootloader. Tapi di sini tuh nggak ada unlock bootloader ya. Jadi harus up atau di sini bisa ya. Kita coba saja kalau gimana ya. Di sini bisa nggak si 91 yang mana? Oh di sini nggak bisa ya. 91C, 91 1 111 1811. Ini harusnya, tapi nggak bisa ini. Oke, jadi ini adalah prosesnya. Pertama kita butuh unlock tool buat lihat ini bootloadernya unlock atau tidak. Ini saya jelasin ya lagi ya. Lalu kedua kita butuh aplikasi CF tool ini buat unlock boot. Jadi ketiga itu kita butuh apa itu namanya, firmware dari kostum ini, dari teknisi Musafir ini. Jadi ini nanti saya kirim ke apa itu link di deskripsi ya. Oke, jadi ini sudah ketampilan RCF toolnya. Pertama kita cari Vivo, lalu ke ini cari saja pencarian ini Vivo Y91. Ada gak? Harusnya ada ya. Bootloader ini. Yang ini ya. Mana ini? Download demo. Oke, ini sudah di sini ya. Kita coba ini kita kembalikan ke reboot saja atau matikan terlebih dahulu. Kita ke test point kayak tadi ya saya jelaskan. Kita test point lewat ini ya, sebentar, lewat sini ya, samping fingerprint ini dua ini. Oke, sudah kebaca ya di tampilan komputer. Di sini sudah ada internal out, apa ini, off. Kita pilih yang ini ya. Lalu kita unlock bootloader ini. Kita tunggu. Kalau di sini nggak bisa guys, mending nggak usah dilanjutkan. Kalau di sini benar-benar nggak bisa ya. Oke, sudah done ya ini ya. Lalu kita cek lagi di unlock tool, fastboot. Oh, harus kita matikan terlebih dahulu ya ini. Jadi ini sudah kebuka dan cara ngeceknya harus di unlock tool. Nah ini ke fast nah ini kita enter saja. Setelah di fastboot kita masukkan USB. Sudah kebaca di sini bootloader interface. Kita cek. Aduh, bootloader unlock no, masih di sini.
penuh ya di sini ya. Waduh. Oke, jadi ini sudah pasti rusak MMC ya. Kok kenapa bang kok tak jadi ini kayak gini nih? Jadi gak ada pengecasan sama sekali ya, jadi kayak gini rusaknya. Dirusak mesin ini. Kalau kayak gini repot bang. Jadi ini gagal. Kalau kayak gini tuh gagal guys. Kalau yang gak gagal itu mesti ada kode-kode banyak gitu. Dua di sini kemungkinan ada kode-kode itu. Jadi ini gagal. Dan kemungkinan ini rusak MC ya. Jadi kayak korup gitu. Jadi kalau dilanjutkan pun gak bakal bisa ya ini. Malah stuck kayak gini. Dan di unlock tool pun gak apa namanya, gak kebaca ya di sini. Maksudnya itu gak, malah gak apa itu namanya, gak kebuka ya bootloader karena pertama saya yang pertama itu harusnya sudah bisa, yang masalah pertama itu, maksudnya yang cara pertama itu harusnya sudah bisa. Lalu saya juga ini penasaran saja, bisa gak gitu maksudnya. Dan ini sudah panas ya ini. Coba kita cabut dulu baterai ini, karena ini sudah trondol kayak gini guys. Mending ganti mesin saja ya untuk harganya ini. Tapi ini ada kemajuan sedikit ya, yang tadi itu kalau dicas itu langsung ke sini. Nah, yang tadi itu masih ngecas ya ini. Aduh, kalau kayak gini repot guys. Nah, kayak gini tampilannya ini. Jadi kayak entahlah kayak apa ini. Harusnya kayak gini guys. Ini rusak mesinnya ya, sudah pasti nih. Dan aku pun belum bongkar sampai ke dalam ya. Orangnya itu bilang cuma mati, gak pernah dipakai gitu aja kok, atau bekas dipakai lah kayak gitu. Jadi saya ya curiga ya ini perbaikan sudah lama ya kalau sinyal ini. Tapi kalau ini yang belakang ini perbaikan CPU juga, waduh itu kesalahan saya yang kurang teliti ya ini. Tapi gak apa lah, buat pengalaman aja. Nah ini tuh masih utuh ya, terusnya itu kena mesin ini atau enggak gitu ya, bisa jadi sinyal ini bisa jadi ke MC langsung ya, bisa jadi ke CPU sih harusnya. Jadi bisa jadi ini bisa CPU gara-gara ini sih, karena di sini saya lihat ini kok kayak gini, ini apa itu ke atas gini kurang rapat ya. Tuh kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan ya. Jadi ini itu kaca ngedrill yang ini. Nanti kita coba bongkar lalu panasin. Saya juga curiga ini. Oke lah, kita pause dulu. Ini saya berhentikan ya. Saya kurang teliti lagi. Dan di sini tuh kelihatan nggak ini? Di daerah sini waktu saya mau kasih timah itu, di sini tuh sudah gerowak ya. Jadi nggak tahu ini dari sananya atau gimana, tiba-tiba kayak gini. Kelihatan nggak itu? Tuh daerah sini itu dia itu sudah hilang nih, ada yang hilang timahnya ini, nggak sabka timahnya juga sampai di bawahnya ini. Jadi ke rata sampai sini gitu loh, ke atas sampai pojok di daerah sini tuh hilang. Makanya saya ini berhentikan dan sudah saya bersihkan ya. Pantesan dia itu gak nempel sampai yang atas ini, kemungkinan itu tadi.
Jadi ini saya akan konfirmasi sama pemilik. Saya sarankan untuk ganti mesin saja, soalnya ini mesinnya sudah pasti tak kena, dan ini rusak mesinnya juga malah mahal kalau diperbaiki, dan orangnya juga mintanya datanya agak perlu lah, gak penting katanya. Jadi ini saya selesaikan di sini terlebih dahulu, nanti kalau ada